Ini Pak Budi ini kok di kelompok lain ini gimana ini? Oh gitu. Dia ambil pelajaran tuh. Saya mau mengambil pelajaran yang dari ini. Saya sudah membuat sementara itu kalau anak-anak ini Terus ini yang haranya apa, Pak? Haranya apa? Apalagi Bu itu Bu ada. Pupuk Bu. Pupuk hara. Dimasukkan ke airnya situ. Yang di atasnya ya pokoknya dicampur sama Air doang. sama sekam. air ada pupuknya. Haranya di airnya apa? Dari mana sih? Micin. Apa sih di dalam? Nitrogen dari NPK. Oh berarti pakai NPK. Kalau di sekolah saya kan pakai ini organik. Buat sendiri dari sampah. Sampah ya Pak, kan itu Bu. Sampah dapur Bu, kayak kulit bawang, terus bumbu-bumbu sayur, itu semua dicacah, dicemplungin, terus ditambah air, tambah gula merah. Enggak, tambah fermentan terus dibentuk. Iya, nanti dia seperti terfermentasi, baunya kayak iya. Yang paling cocok pakai yang Iya, nanti untuk yang itu dicairkan 10 kali. Jadi kalau satu botolnya dari POC-nya ditambah airnya 10 botol. yang paling bagaimana konten pilih Enggak lo boleh kunci barang. Pipisnya biar Lah yo, masa petani kunci pipis. iya bagus. Nah, ngomongnya petani kecil loh. Biasanya malah anu sapi tuh. POC Bu, itu organik cair. Iya. Ini apa tadi? Bahannya sampah dapur semuanya, kulit buah juga bisa, kulit sayur, kulit wortel itu bisa. Terus Itu dipotong kecil-kecil, ditaruh ember gitu, misalkan ini ada tutupnya. Terus dicampur sama air. Terus irisan gula merah. Gula merah kira-kira gula merah. sama fermentan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ibu akan meneruskan bagian dari rencana program dari Bu Iva dari SD Patiarowo. Di sini kami meneruskan pada tahap gali mimpi. Ini berarti kami berangan-angan gitu ya Bu maksudnya? Iya. Jadi di sini kami memimpikan tadi programnya Jumat bersih, sehat dan religi. Mimpi dari kami itu bagaimana atau apa yang terjadi setelah sekolah kami itu bersih, lingkungannya asri, indah. Kemudian pada sekolahnya sehat-sehat, setelah makan bergizi juga sehat. Kemudian yang ketiga yaitu setelah mempunyai jiwa religi, kira-kira apa yang terjadi. Kemudian kemudian rencana tindakannya yaitu bersama rekan guru dan murid-murid itu melaksanakan kegiatan tadi sesuai dengan jadwal. Kemudian rencana yang melibatkan pihak suara, pilihan dan kepemilikan murid, yaitu kami memberi angket kepada anak-anak tentang kegiatan yang akan dilaksanakan. Terus ada salah satu kegiatan yang melibatkan pilihan murid antara lain tadi tentang pengajian. Kalau biasanya di sekolah-sekolah yang selama ini sudah berjalan, misalkan ada kegiatan pengajian itu kan yang menentukan dari pihak guru. Kira-kira tema apa yang akan disampaikan ke anak-anak. Nah, untuk program dari sekolahnya Bu Iva
penanggung jawab utama tentu saja kepala sekolah. Kemudian karena tadi ada Jumat 4 Jumat yang kegiatannya berbeda-beda, kami akan menggilir atau dibentuk piket. Misalkan minggu ke-1 kegiatannya Jumat bersih, yang ditanggung jawab itu guru kelas 1 dan guru kelas 2 dan dibantu oleh semua guru. Kemudian misalkan minggu kedua kegiatannya Jumat sehat, yaitu senam, setelah senam makan bergizi, yang tentu saja nanti penanggung jawabnya misalkan digilir guru PJOK dan guru kelas 3 yang dibantu juga oleh wali murid karena menyiapkan bekal dari anak-anak. Kemudian yang minggu ketiga Jumat religi itu nanti yang piket atau yang bertanggung jawab adalah guru PAI dan guru kelas 4, misalnya seperti itu. Kemudian Jumat yang terakhir, Jumat yang keempat, kami mengadakan jalan sehat yang bertanggung jawab guru kelas 5 dan guru kelas 6, tentu saja dibantu oleh semua pihak sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan, mungkin bisa ditambah oleh Bu Yuni atau Bu Iva yang mempunyai rencana kegiatan ini. Sudah. Saya rasa sudah presentasi dari kami. Bila ada kekurangan mohon maaf. Mungkin kalau ada pertanyaan atau tanggapan monggo lho nggih. Oh nanti. Oh nggih pun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami kelompok 1. Sudah kenal semua nggih, Pak? Saya ulang lagi, Pak. Terus ini Bu Novi bisa sendiri, Pak. Melanjutkan yang tadi program yang kelompok 1 tadi diskusikan tentang apa itu program Jumat sayur dan buah, makan sayur dan buah dikombinasikan dengan menanam sayur di lahan yang terbatas secara vertikultur. Tadi sudah dijelaskan juga B-nya apa, A-nya apa sekarang dari mimpi kami, harapan kami yang mencanangkan program tersebut adalah agar anak-anak sadar, yang pertama sadar akan makan apa itu sayur dan buah untuk menjaga kesehatan, karena zaman sekarang kan banyak makanan instan, terutama yang diucapkan tadi yang dihasilkan Pak Budi, anak-anak perkotaan, terutama perkotaan. Perkotaan semua Pak Budi, anak-anak desa juga suka makan makanan yang instan, terutama yang apa itu sosis yang ada jajanan siswa itu di pinggir sekolah itu. Mie itu. Dengan kaki 5 itu kebanyakan kan jajanan yang tidak sehat ya. Nah ini mimpi saya adalah mimpi kami bertiga, anak-anak agar bertambah sehat, terutama anak sekolah dasar itu masih tumbuh kembang generasi usia emas, terutama kelas 1 sampai 23 kita kenalkan akan apa itu sayur dan buah. Jadi sejak hari Jumat saya mempunyai mimpi anak-anak itu kedepannya menyukai sayur dan buah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah untuk lebih mencintai lingkungan sekitar, terutama lingkungan sekolah dan lingkungan rumahnya, yaitu dengan cara mengumpulkan apa itu tadi sampah-sampah yang tidak bisa terurai atau anorganik, misalkan seperti botol-botol plastik itu kita manfaatkan betul-betul. Kita apa itu jangan berpangku tangan atau jangan bersedih hati dengan keterbatasan sekolah kita, gitu. Manfaatkanlah keterbatasan sekolah kita menjadi kekuatan utama, berbeda dengan sekolah yang lain. Misalkan sekolah kami terbatas lainnya, itu adalah sumber, misalnya itu benar-benar sumber kekuatan utama kita. Kita manfaatkan, kita harus punya ide. Seperti itu mimpi saya adalah menjadikan sekolah kami berbeda dengan sekolah lain, meskipun sekolah kami sangat terbatas. Yang ketiga itu lebih mencintai lingkungan sekitar dengan cara mengumpulkan atau memanfaatkan sampah-sampah anorganik. Kemudian yang sampah organik ini kedepannya ini belum terlaksana ya. Untuk sampah organik rencananya nanti juga kami akan buat apa Pak? Tadi Pak kita buat pupuk ya. Kita akan buat pupuk organik. Tapi ada ide dari Pak Agus itu untuk memanfaatkan sampah-sampah organik dari limbah
limbah rumah tangga dan limbah sekolah kita manfaatkan. Nanti kita belum punya ilmunya nih, nanti belajar bersama. Literasinya sangat banyak nih sekarang dari media online, bisa kita praktekkan bersama. Dalam ya mungkin seperti itu bisa, ekoenzim bisa. Ya, itu adalah inti saya, ada 1, 2, 3. Itu yang pertama adalah anak-anak tadi supaya gemar dengan sayur dan buah. Yang kedua adalah mencintai lingkungan sekolah. Dan yang ketiga adalah nanti mimpi saya adalah memanfaatkan sampah organik menjadi lebih terpakai, menjadi pupuk. Jadi kita tidak mengeluarkan biaya, meminimalisir biaya. Terima kasih dari saya, mungkin dari Pak Agus atau Novi ada sedikit menambah. Sedikit menambah. Ini berkaitan dengan ini kan nanti ada hubungannya juga, kita bercocok tanam. Nah ini nanti ada berkaitan bercocok tanam. Nah ini juga kita menanamkan bagaimana anak-anak itu juga kalau ditanya cita-cita jangan hanya jadi dokter, jadi tentara, jadi polisi. Nah, harapan saya juga nanti suatu saat ada anak yang menjawab cita-citanya menjadi petani yang sukses. Nah, karena apa? Saya juga pernah baca-baca dari petani yang pakai hidroponik, pakai peralon itu ada yang penghasilannya dalam 1 bulan sampai 10 sampai 20 juta. Nah, kenapa tidak ada nanti yang punya cita-cita seperti itu? Nah, harapan kami nanti juga ada anak-anak yang bangga terhadap petani dan nanti suatu saat ada yang meneruskan atau seperti yang pernah saya baca itu penghasilannya dalam 1 bulannya dari hidroponik itu 10 sampai 20 juta. Itu harapan kami nanti suatu saat. Jadi mimpinya nanti dikombinasi dengan berapa? Tidak ada nanti ya harapannya. Mungkin aktor-aktornya belum Pak yang diajak untuk aktor pasti semua melibatkan audiensi saya, melibatkan semua warga sekolah kelas 1 sampai kelas 6, terus kemudian dengan dukungan wali murid dan guru terutama pasti akan ikut mensukseskan program tersebut. Terus waktu pelaksanaan adalah setiap minggu hari Jumat dan hari Sabtu itu sudah dilaksanakan hari Jumat dan hari Sabtu. Sudah, Sampun ada pertanyaan nggak ada? Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya karena tadi di awal kita belum berkenalan deh. Karena tadi ada evaluasi dan kelompok berikutnya itu bersama-sama di depan. Oh, iya. Sip. Perkenalkan kami dari kelompok 3, saya sendiri Bu Ika, di sini ada Bu Nirma, dan di sebelah Bu Nirma ada Bu Emil. Karena kan juga sari Bapak. Karena saya di sini SD sendiri, dua rekan hebat saya dari TK, jadi tadi kami mengambil yang berbeda dengan teman-teman yang lain. Kita mengangkat juga program dari TK yang bisa memberikan inspirasi juga nanti untuk teman-teman semuanya. Jadi yang kami angkat aja adalah programnya dari Bu Emil dan selanjutnya dilanjutkan kembali oleh Bu Emil. Bu Emil silakan. Nyanyi dulu. Lanjutkan dari penjelasannya Bu Emil tadi sudah menjelaskan tentang BA-nya, pertanyaan dan juga pelajaran. Di sini saya akan melanjutkan tentang dari mimpi. Ini orang tua dan guru sudah pasti menginginkan anaknya menjadi anak yang berbudaya, mengerti unggah-ungguh di desa maupun di kota juga, dan mencintai budayanya sendiri dibandingkan dengan budaya negara lain. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini yang jelas orang Jawa jangan bilang jauhnya gitu. Kemudian untuk selanjutnya tentang pihak-pihak yang terlibat dari terlaksananya program ini, yang pertama yaitu kepala sekolah gitu. Di sini kepala sekolah tentunya sebagai penanggung jawab program, sebagai pembuka kerjasama dengan pihak lain di luar sekolah, kemudian monitoring dan evaluasi.
Untuk yang kedua, orang tua atau komite. Di sini sebagai mitra dalam pelaksanaan program. Dalam ya tentunya dalam penyediaan bahan, mengapresiasi hasil karya anak. Di sini orang tua dan juga komite ini mendukung persiapan persiapan dari keterlaksanaan program yang akan ditampilkan itu tadi. Dan ya tentunya pendanaan juga penting ya. Di sini orang tua pasti mendukung dalam dananya juga. Kemudian yang ketiga yaitu guru. Guru di sini merupakan pelaksana program atau sebagai fasilitator peserta didiknya atau anak didiknya. Selanjutnya ini aktor-aktornya anak-anak sendiri ya. Sebagai subjek pembelajaran dan penentu jalannya kegiatan ini. Jadi keberhasilan kegiatan ini juga peran penting anak ini sangat diutamakan. Oke. Kemudian untuk selanjutnya yaitu dinas terkait. Di sini dinas ini sebagai mitra dalam pelaksanaan program, sebagai pembuat kebijakan dan juga bisa sebagai media publikasi program ini. Yang terakhir yaitu lingkungan sekitar. Di sini sebagai tempat belajar dan sumber dan juga alat, bahan, juga sumber belajar bagi peserta didik. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Bu Emil, monggo. Silakan. Ya, terima kasih Bu Firman. Hanya sedikit yang saya tambahkan mungkin untuk anak. Jadi anak bisa menentukan, jadi guru bisa membuka semacam dari ide gitu ya, dari anak-anak. Jadi bisa ditawarkan anak-anak hari ini kita ingin belajar apa ya, misalnya membuat makanannya apa? Oh, saya suka betul, saya suka misalnya tiwul atau apa. Nah itu nanti bisa ditentukan oleh anak. Saya kira itu saja. Terima kasih. Terima kasih untuk kami dari kelompok 3. Sudah ada pertanyaan boleh itu atau Nanti aja umpan balik aja. Nggih. terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia akan melanjutkan program dia dari milik yang dia akan diangkat yaitu bahasa kreatif ya. Mungkin di tempat lain juga sudah dilaksanakan ya. Mungkin ada yang bisnis day, product day. Mimpi kami dengan program itu bisa meningkatkan jiwa kewirausahaan siswa. Selain itu juga menyalurkan bakat dan minat siswa, terutama dalam bidang memasak. Karena betul ini pandai memasak ketika catering tak perlukan juga menambah wawasan siswa tentang makanan sehat. Itu nanti kan kita juga bisa mengarahkan siswa apa itu makanan sehat yang seperti apa. Juga melatih kepemimpinan murid. Di sini pihak-pihak yang terlibat atau aktornya yaitu para sekolah sebagai nasihat. Guru penanggung jawabnya karena pelaksananya adalah guru. Programnya dilaksanakan setiap 1 bulan sekali di akhir bulan dimasukkan di pelajaran SD. Oh 6 bulan sekali. Oh bahasanya 6 bulan sekali. Tapi untuk prakteknya di kelas itu 1 bulan sekali. Jadi nanti anak-anak dilibatkan untuk kita diskusi. Anak-anak itu mau memilih kelompok sendiri boleh, memilih masakan apa, menu masakan apa yang akan dipraktekkan bersama. Jadi juga produknya dia yang bagus, produknya anak yang bagus nanti ditampilkan di setiap 6 bulan sekali di program bahasa kreatif. Mohon ditambahkan. Ya, mungkin itu dari kami sekilas dari mimpi. Mungkin aktornya Bu. Aktornya sudah bukan ya? Sudah ya? Oh ya sudah. Ya oke. Dan juga saya tadi ada tim yang bisa kita libatkan. Nggih, betul. Sudah Bu, hanya dari mimpi saja nanti kita jabarkan. Betul. Siap, terima kasih dari kelompok. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 6 ingin melanjutkan dari tahapan yang ketiga yaitu gali mimpi. Terima kasih
Kali ini saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami. Kebetulan kelompok kami tiga-tiganya programnya juga tentang literasi, tetapi yang kita pilih adalah program dari Ibu Dia dari SD Pencuk Patia Prawo. Kemudian sebelumnya sudah dijelaskan oleh Ibu Dia tentang buat pertanyaan dan juga ambil pelajaran. Kali ini saya akan menjelaskan tentang gali mimpi. Nah, jadi kami itu mempunyai mimpi untuk meningkatkan minat literasi, khususnya pada kelas tinggi di kelas 4, 5, 6 SD Pencuk Patia Prawo. Nah, dalam gali mimpi ini kami memunculkan pertanyaan yang dalam pertanyaan ini juga akan menjawab mimpi-mimpi kita yang pertama yaitu apakah kebiasaan baru yang kami bayangkan ketika terjadi budaya literasi sudah tercapai. Jadi apakah mimpi kami apakah nanti budaya literasinya di kelas 4, 5, 6 dapat tercapai dengan program yang kami sebut dengan Sami 1. Kemudian yang kedua, bagaimana perasaan kami memiliki murid yang berliterasi. Kemudian yang ketiga, apa saja hal baru yang bisa kami lakukan setelah terwujudnya mandiri dan aktif berliterasi. Jadi program kami Sami 1 ini 1 minggu 1 buku. Ya, jadi pelaksanaannya itu hari Senin sampai hari Jumat itu kita meminta siswa untuk membaca buku. Jadi waktunya itu sekitar 30 menit. Setelah membaca buku dan memahaminya, kemudian pada hari Sabtu kita minta siswa untuk menceritakan apa yang bisa kita ambil dari buku tersebut. Jadi pesan yang bisa kita ambil. Kemudian kita juga mencoba untuk mengajarkan siswa bercerita. Nah, jadi siswa di sini juga kami bermimpi mempunyai siswa yang pintar berliterasi, tapi juga dapat menceritakan. Jadi ini masuk kelompok siswa. Ya. Kemudian yang keempat, sumber daya apa yang dapat dikembangkan akan tersedia untuk mempertahankan budaya literasi mandiri. Tentunya kami menginginkan program kami akan terus berjalan. Jadi tidak hanya pada program Guru ini, kami harap ke depannya ini selain pada kelas tinggi, tentunya akan merambah pada kelas rendah. Jadi akan menambah lagi sasaran dari program Sami 1. Nah, tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban-jawaban mimpi kami yaitu yang pertama, mengajak rekan guru dan murid membuat daftar harapan dan evaluasi mengenai perubahan yang akan terjadi dan dirasakan sebelum dan setelah Sami 1 dilaksanakan. Kemudian tindakan kedua yaitu memajangnya di kelas masing-masing. Jadi kita juga meminta siswa agar dapat berkarya. Jadi karyanya tersebut kita minta untuk ditampilkan di belakang atau namanya majalah dinding. Kemudian rencana untuk melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Yang pertama yaitu melakukan sesi berbagi bersama murid kelas 4, 5, dan 6 untuk saling melengkapi daftar harapan dan evaluasi dari terlaksananya program Sami 1 untuk bertujuan meningkatkan aktifan literasi murid. Jadi kita juga menginginkan agar pelaksanaan ini menjadikan evaluasi apabila ada kekurangannya bisa kita perbaiki. Kemudian aset atau kekuatan atau aktor-aktor yang akan menjalani program ini tentunya kita tidak bisa mengerjakan satu program itu sendiri.
Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Apa kabarnya? Baik. Terima kasih untuk rekan-rekan semua. Itu tadi pembukaan dari teman saya, Ibu Nur, mengucapkan salah terkait dengan rencana program kami yang tadi sudah kami sampaikan. Saya sudah membuat pertanyaan ambil pelajaran dari sebuah program yang kami rencanakan, yaitu Pro Beca. Apa itu Bro Beca? Apa itu Pro Beca? Program baca apa ya? Bukan program numpak beca, bukan beca, program bengkel baca kreatif. Yuk, biar mudah diingat. Tomo Pro Beca. Beca, bengkel baca kreatif. Terima kasih. Mari kita ikut semua supaya tidak jenuh. Ayo berdiri semuanya. Terima kasih. Mari kita mulai bersama-sama. Silakan Bu Nur. Tepuk beca. Beca. Bengkel. Baca. Kreatif. Terima kasih. Oh, tak lupa. Kita ulangi. Saya sudah lupa. Ya. Oke. Kita ulangi. Ya. Tepuk beca. Beca. Bengkel. Baca. Kreatif. Terima kasih. Ya, karena tadi saya sudah menyampaikan terkait dengan dua pertanyaan ambil pelajaran. Nah, sekarang kami akan menyampaikan terkait dengan gali mimpi. Terkait dengan hal tersebut akan saya sampaikan karena teman-teman kalau saya yang bicara jenuh, maka silakan. Terima kasih. Di gali mimpi ini saya memimpikan dalam program Beca ini kami memimpikan Pak Budi, Bu Diana memimpikan murid yang bisa menumbuhkan percaya diri. Nah, biasanya kalau kelompok TK itu, anak TK itu dia percaya dirinya kurang. Jadi dengan melalui kata-kata tadi Bapak, nah dengan gambar-gambar anak-anak bisa menumbuhkan percaya dirinya. Dia tertarik. Terus yang kedua, mengembangkan pola pikir peserta didik. Pola pikir dalam membaca. Aku takut membaca, sih gak syukur. Nah, dengan melalui gambar tadi, anak-anak bisa ternyata membaca itu bisa melalui dengan bermain, dengan gambar-gambar tadi. Nah, yang ketiga, menumbuhkan minat baca. Anak suka dengan yang ada gambar-gambarnya, jadi anak minat membacanya lebih tertarik lagi. Nah, murid tadi, nah kita aktor-aktor ya yang terlibat tadi juga wali murid. Wali murid diajak kerjasama, selain di sekolahan dia juga bisa menerapkan di rumahnya, jadi tidak terputus. Nah, untuk gurunya itu memfasilitasi selain yang dapat kartu kata, bahan API yang dari dinas itu, oke Bapak, memanfaatkannya itu, gurunya juga bisa menambah biar kreatif dari bahan bekas seperti. Nah, ini juga bisa dibuat kartu biar menarik ditambah gambar. Bu Emil kenalan terus. Nah, nanti dos-dosan.
dari kepala sekolah. Jadi kepala sekolah kalau kita sudah memprogramkan bagaimana dengan kepala sekolahnya. Nah, kalau nggak bisa nih Kak, kalau memberikan, pastinya memberikan dukungan. Program ini biar terlaksana memberikan dukungan, terus memfasilitasi program tersebut, melakukan kolaborasi dengan guru, orang tua ini tadi. Nah, dengan demikian nanti program becak ini bisa terlaksana. Mungkin ada tambahan dari Pak Budi dan Budia untuk pelaksanaannya. Oh iya, pertemuan itu 30 menit. Jadi Pro becak ini dilaksanakan itu setelah jam pelajaran. Mungkin bisa diterapkan di TK ya Bu Emil. Yang orang tuanya inginnya calisto, tapi untuk PAUD itu calisto pendidikan tidak bisa kan? Nah, dengan ini kita bermain juga bisa, kan Bapak? Terima kasih. Sepertinya Pak Anu Pak, lemes kabeh. Mau aku. Lagi ya, lagi. Sekarang tidak beca apa Pak? Siapa yang sudah lapar? Gak ada. Pak kabeh. Nasi goreng. Siapa suka nasi goreng? Saya. Ya semuanya berdiri. Saya itu sudah. Aku gak senang nek Pak Agus gak senyum. Ayo Pak Imam, Nasi goreng. Pak Gendut. tangannya di pinggang, Tangannya ke depan, nyam 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 nyam. Sudah. Terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Bu Nur tadi ada istilahnya Becak. sebagai nyata. Nasi soto, Pak Gendut. tangannya di pinggang, tangannya ke depan, nyam 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 nyam. Waktunya makan siang. Terima kasih atas perhatian dari rekan-rekan. Demikian tadi hasil presentasi yang disampaikan oleh teman kami, yaitu Gubernur sama Budian. Semoga nantinya juga bisa menginspirasi rekan-rekan untuk membuat program-program yang lain yang tentunya berpihak kepada murid. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 yang merepresentasikan lanjutan dari program kami tadi, yaitu tari apa? Sudah dijabarkan tadi pada A dan B. Sekarang untuk garing B. Sekarang untuk garing B. Ya, monggo. Terima kasih atas waktunya. Di sini kami akan melanjutkan dari program kami pada Galeri Mimpi, yaitu kebiasaan apa atau perasaan apa yang sudah berjalan baik pada program ini, yaitu mengajak kepala sekolah, guru dan murid, juga wali murid untuk mendukung penuh serta membuat daftar harapan dan evaluasi mengenai program ketika sudah berjalan. Kemudian rencana yang melibatkan suara atau pilihan atau kepemilikan, yaitu melakukan wawancara kepada murid
untuk menggali kreasi tari apa yang ingin mereka praktekkan atau ingin mereka pelajari. Kemudian aset atau sesuatu sumber daya yang dapat diberdayakan dalam kegiatan ini yaitu modal manusia, murid, guru, wali murid, dan pejabat desa. Di sini di SD Nguliman 1 itu ada guru yang memiliki potensi menari. Jadi sumber daya dari SDN Nguliman 1 ini sudah lengkap, tinggal makanya beliaunya ingin mengadakan program ini karena sumber dayanya dari Pak Guru sendiri ada yang mahir atau memiliki kemampuan seni tari itu. Kemudian modal sosial, adanya komunikasi dan kolaborasi yang baik antara kepala sekolah, guru, murid, dan warga sekitar serta pemangku kebijakan yang ada. Jadi di sini modal sosialnya SD dengan pemangkunya sudah berjalan dengan baik, kemudian sosialisasi untuk programnya sudah ada pembicaraan sebelumnya, arah tujuannya kemana, pemangku kebijakan di tingkat desa itu sudah memberikan peluang atau wadah seperti itu. Kemudian waktu yang diperlukan kurang lebih 1 atau 2 hari ini dimaksudkan karena SD Nguliman ini memiliki sumber daya yang potensinya sudah lengkap seperti guru, kemudian daya dukung manusianya, perangkat desa dan lain sebagainya. Melihat tujuan dari program ini juga cukup baik untuk anak-anak, jadi mereka sangat antusias dan memberikan fasilitas yang mereka butuhkan seperti itu. Mungkin dari Pak Imam bisa melanjutkan. Ya Bu, terima kasih. Saya akan menambahkan untuk yang rencana melibatkan suara atau pilihan murid. Tadi kita sebagai guru itu kan sasarannya kelas 3, 4, dan 5, 6, kelas tinggi 6. Itu kenapa kelas itu? Mungkin kelas itulah yang potensial untuk tari ini. Jadi setiap anak diwawancarai bagaimana atau apa yang diinginkannya ke depannya. Misalnya sebenarnya program ekstra tari ini sudah ada sejak dulu, tapi biasanya mandek. Kenapa? Karena banyak anak yang tidak suka tari tertentu. Makanya kita menggali mimpi. Jadi anak itu diwawancara, ingin biar mereka yang menentukan ingin tari apa. Kalau seandainya guru bisa mengajari tari, kita ajari. Kalau tidak bisa, kita akan mungkin kedepannya akan mencari sumber atau mencari guru yang lain. Tetapi tidak menutup kemungkinan apa itu anak-anak sudah tahu kan, kelas 5 dan 6 sudah ada yang bisa. Jadi bisa mengajari ke adik kelasnya seperti itu. Itu untuk wawancara tadi, gali mimpi tadi seperti itu. Mungkin itu dari kami tentang gali mimpi dari program SD kami atau sekolah kami. Tidak ada pertanyaan ya. Sekian. Untuk umat barunya tidak ada ya. Kalau begitu terima kasih untuk waktunya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.